Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka di dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkannya rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang dihadapi. Kita juga dilimpahi rezeki yang tidak kita sangka-sangka, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas daripada perbuatan dosa. Tiap hari atau bahkan tiap waktu, kita secara sadar maupun tidak sadar sering melakukan perbuatan yang sejatinya menimbulkan dosa, baik melalui tindakan maupun lisan. Meskipun begitu, kita dituntut untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan serta menyadari bahwa kita merupakan hamba yang lemah dalam menahan diri untuk tidak melakukan dosa dan bermaksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu banu Adam khata wa afdal hatat hum aladin yatubun," yang artinya semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis secara tegas menyatakan bahwa merupakan sifat manusiawi Bani Adam untuk berbuat kesalahan. Namun yang terbaik di antara mereka adalah ketika berbuat salah langsung menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua harus yakin bahwa Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa yang kita perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita semua harus yakin bahwa Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa yang kita perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa meskipun dosa kita banyak hingga memenuhi langit, niscaya Allah akan mengampuni kita semua selama mau bertobat kepadanya. Meskipun Allah Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah pada hambanya dijadikan kesempatan untuk melegitimasi pelayanan kita. Sebagai seorang hamba, tentu kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Sebagai hamba yang lemah dan tidak dapat menghindari maksiat dan perbuatan dosa, maka kita harus menyegerakan taubat bahkan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah di usia tua nanti, dengan anggapan bahwa kita masih muda dan sehat. Dalam Al-Quran, Allah banyak sekali menyebut dirinya sebagai zat yang menerima taubat hambanya, yang mengampuni segala dosa, hingga Maha Pengasih lagi penyayang. Akan tetapi, taubat dan permintaan ampun kepada Allah hanya diterima apabila sebelum datang dua waktu. Yang pertama, ketika ajal datang menjemput, dan yang kedua, ketika hari kiamat tiba. Terkait waktu yang pertama, itu taubat tidak diterima ketika ajal menjemput. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, "Walaisati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta iza hadara ahaduhum wal mautu qalla ini tubtul ana wallalazina yamutuna wa hum kufar. Ulaika atadna lahum azaban aliman." Yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang," dan tidak boleh terima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 18. Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam karyanya Al-Tafsir Al-Munir. Diterimanya taubat seseorang hamba dan ampunan Allah merupakan nikmat dan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut.
Para hamba Allah merupakan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan setan. Sehingga mereka pun bertaubat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Bahkan taubat masih diterima di saat seorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil ruhnya. Syekh Wahba Az-Zuhaili Al-Tafsir Al-Munir. Adapun waktu yang kedua, di mana tobat seorang hamba tidak diterima lagi, ialah ketika hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna ila an tatiyahumul malaikatu awiyatiya rabbuka awiyatiya ba'du ayati rabbik. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru innamu muntazirun. Yang artinya yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Syekh Wahba Al-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan bahwa taubat dan iman seseorang yang baru ia lakukan di hari kiamat tidaklah berguna. Sebagaimana tidak berguna iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di Laut Merah. Syekh Wahba Al-Zuhaili Al-Tafsir Al-Munir. Dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, hendaknya kita mulai berbenah diri dan muhasabah untuk merenungkan kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Mulailah kita beristighfar dan meminta maaf kepada keluarga, kerabat, hingga teman dan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.